kana agenda muzakarah urang sami-sami ngadua ke Allah Subhanahu wa taala. Khusus urang doakeun urang kali anu ku urang dijajab dina dinten ieu ka pasantren. Urang titipkeun ka Allah mugia murang kali urang masing dijantenkeun murang kali anu soleh tur solehah, amin. Oge dina ngalap ilmu di pasantren mugia-muga Allah masihan hidayah kamarantenanana sehingga dina proses pelaksanaan pembelajaran di ieu pasantren masing digampilkeun, masing dilancarkeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta anu kahiji niatan urang. Anu kadua niatkeun urang bahwa ieu pasantren seueur sababaraha targetan baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun perlengkapan fasilitas pesantren. Mudah-mudahan doa urang dina danget ieu masing dilancarkeun segala proyek-proyek pesantren. Oge kanggo urang sadayana selaku wali santri, mudah-mudahan dina sagala rupi urang usaha kasab ya, khusus kanggo urang kali urang sadayana di tempat sareng profesi na masing-masing, mugia Allah ngaberkahkeun kana usaha urang kasaban urang, amin. Anu terakhir urang kirim doa ka ahli kubur urang sadayana, wabil khusus sesepuh ieu pasantren, pendiri Pondok Pesantren Terpadu Darul Amal, Bapak Kiai Haji Dr. Umay M. Ja'far Sidik MA, kemudian Bapak Haji Nanang Saprudin, Bapak Haji Obar Sobari, Bapak Haji Samsuar, Pak Asep Sepuloh, beliau-beliau para pendiri, dan juga khusus untuk para donatur mudah-mudahan yang telah mendermakan hartanya di Darul Amal ini, segala kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas, diganjar dengan pahala berlipat ganda, amin. Dan niatan-niatan yang lainnya sumangga dina manah Bapak sareng Ibu sadayana tiasa dikedalkeun ka Allah Subhanahu wa taala kupadilahna urang ngadua dina danget ieu. Ala haula iniyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka anta matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 innaka hamidum majid. Doa untuk ibu bapak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli walidayya huma kama rabbayani shaghira rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walimasyaikhina waliikhwanina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minallah fillah lillah billah ilallah 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 innaka hamidum majid wa innahu likulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tawakkal hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallah mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Tambahkan istighfar untuk diri kita dan untuk orang-orang yang telah wafat dengan domirhum. Astaghfirullahalazim li walahum walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walahum walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walahum walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari kita baca doa ini khusus untuk anak-anak kita. Silakan disebutkan namanya ya. Allahumma ja'al imra'atan salihatan alimatan zakiyatan fatinatan azizatan muhtaramatan marzuqatan bil ulumin nafi'ah wal barakati was salamah mahbubatan indaka
wa inda rasulika wa inda jami'i ibadika wa imaik muti'atan li amrika wa amri rasulika wa amri walidayha fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya arhamar rahimin. Untuk laki-laki, Allahumma ja'al waladan salihan aliman zakiyan fatinan azizan muhtaraman marzuqan bil ulumin nafi'ah wal barakati wassalamah mahbuban indaka wa inda rasulika wa inda jami'i ibadika wa imaik mutian li amrika wa amri rasulika wa amri walidayhi fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, menyempatkan hadir dalam rangka mengantarkan putra-putrinya di sini. Terima kasih sudah bekerja sama tepat waktu ya. Meskipun ada beberapa kagok ya Ustadz, besok hari Minggu masih ada seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah kerjasama. Kami dari pesantren mengucapkan terima kasih. Ke depan mari kita sama-sama bekerja sama terus untuk pendidikan putra-putri kita. Alhamdulillah hadir di tengah kita pembina YAPSI Darul Amal, ibunda kita Ibu Hajah Lili Yulifah Juaini. Terima kasih Ibu bisa bersama kita setelah lama kita nggak ketemu. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini ia akan memberikan tausiah acara muzakarah di kesempatan kali ini, yaitu salah satu anggota pembina putra dari almarhum Bapak kita Bapak Umay, yaitu pengerasa Ahmad Rifki Maruli MSI. Beliau alhamdulillah bersama Ibu hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama simak pengajian muzakarah di bulan ini yang akan disampaikan oleh AA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya minta untuk dirapatkan safnya. Bapak Ibu harap maju ke depan.
Terima kasih. Ustaz Zudi, ini anak-anak nggak ikut ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Rifki Maruli, biasa dipanggil Arif. Jadi ada beberapa orang yang nggak tahu nama asli saya, taunya Arif aja, tapi nggak tahu Ahmad Rifki Maruli. Saya anak kedua dari almarhum Pak Umay. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk mengenang jasa beliau sehingga kita dipertemukan sekarang. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan, menitipkan anak Bapak Ibu ke pesantren kita. Kemudian yang kedua, saya juga mau mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, dari yayasan, dari pendahulu kami, dari bapak kami, dari semua guru-guru kita. Kami mohon maaf, dan insya Allah kami dalam proses untuk terus bebenah diri. Jadi kedepannya kita akan terus melakukan komunikasi yang intensif dengan Bapak Ibu untuk sama-sama kita meningkatkan performance dari pesantren kita. Ngomong-ngomong masalah kinerja atau kualitas dari pendidikan, ada baiknya kita mengacak sekilas ke sejarah Islam masa lalu. Udah ditampilkan belum? Sudah. Oke. Tolong di full screen. Sip. Oke, saya bikin judul untuk selasa kali ini, A Glimpse into the Golden Age of Islamic History. Benar ya? Ya. Perlu diketahui kata glimpse itu melihat sekilas. Jadi kalau Bapak Ibu naik mobil, itu ngelihat spion, itu jangan selalu ngelihat spion kelamaan, nanti nabrak. Jadi kalau kita mau ngelihat masa lalu, sekilas saja. Bahasa Inggrisnya ngelihat sekilas itu glimpse. Ya. Jadi mari kita ngelihat ke masa lalu kita sekilas saja, agar kita jangan terjebak dalam romansa keindahan masa lalu. Oke. Next slide. Oke, yang pertama, saya nggak kelihatan ya. Nggak apa deh, di sini aja deh. Oke, yang pertama kalau Bapak lihat di sini, ada yang nggak kelihatan nggak? Itu dari Nabi Muhammad SAW wafat di 632. Itu Islam itu terus ekspansi sampai menyentuh Spanyol, Andalusia di tahun 711. Ada yang udah ke
Spanyol belum, saya juga belum sih. Hampir mau ke Spanyol tapi nggak jadi. Insya Allah kapan-kapan kita ke Spanyol rame-rame ngelihat Masjid Alhambra. Ya, bayangkan dari kira-kira kurun waktu kurang dari 100 tahun, Islam udah tersebar luas ke mana? Ke Spanyol. Baratnya mendekati India, mendekati Pakistan. Ke timurnya Maroko, naik ke atas ke Andalusia. Ke utaranya sampai Asia Kecil, sekarang Turki. Luar biasa besar Islam kala itu. Oke. Dan kalau kita lihat sejarah, yang namanya peradaban itu akan selalu mengikuti peta politik. Kekuasaan mengikuti dengan peradaban, kemajuan peradaban. Contoh, waktu kerajaan Demak mimpin, kerajaan Islam pertama di Jawa mimpin, itu ada Dewan Ulama, sering kita sebut Wali Songo. Terus berjalan Wali Songo itu bukan 9 orang ya, ada banyak, tapi yang terkenal 9. Terus sampai kemudian redup Demak, kemudian beralih ke Kerajaan Panjang, hilang Wali Songo. Jadi selalu seperti itu. Ketika kekuasaan Islam dipegang sama Islam, maka peradaban Islam maju. Ketika kekuasaan dipegang sama Nasrani maju. Selalu seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya, Ibu Bapak bisa lihat itu membentang dari utara ke selatan, timur ke barat, luar biasa besar. Dan disinilah letak kemajuan kaum muslimin. Nah, salah satu yang membuat kaum muslimin itu maju, bukan salah satu, satu-satunya kalau boleh saya bilang, itu adalah iman yang begitu kuat. Ada riwayat suatu ketika Nabi lagi sama-sama membuat perang Khandak. Sahabat ketika itu mukul suatu batu lagi lagi macul nih, lagi pengen gali tanah. Tiba-tiba ketemu batu yang keras. Semua sahabat nggak ada yang bisa hancurin tuh batu. Lapor ke Nabi. Nabi datang. Begitu Nabi datang, Nabi ambil linggis, dipukul itu batu. Begitu batu kepukul, itu Nabi ngelihat, kalau kita bahasanya nubuah kali ya, cahaya, secercah cahaya. Cahaya, terus Nabi ngelihat bahwa Islam nanti akan sampai ke Konstantinopel, Istanbul sekarang. Ngedengar cerita seperti itu, sahabat tuh langsung percaya. Salah satunya Abu Ayyub Al-Ansari. Percaya banget gitu. Tapi kaum munafik nganggap kaum muslim ini gila. Ini udah mau mati kan, perang Khandak itu luar biasa, kaum muslimin dikepung. Ya, pada saat itu ya. Ini udah mau mati, masih juga ngawang-ngawang bilang kita akan sampai ke Konstantinopel. Tapi begitu kuatnya iman para sahabat, hari ini kejadian. Islam tersebar sampai ke Istanbul. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang luar biasa imannya kuat semenjak awal ketemu sama Nabi. Beliau adalah salah satu di antara 70 sahabat yang ikut dalam Baitul Aqobah kedua. Habis itu ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari inilah menjadi rumah singgah pertama Nabi sebelum rumah biliknya tuh dibangun, bilik beliau dibangun. Jadi senang banget Abu Ayyub itu sama Nabi Muhammad. Begitu ngedengar cerita tadi Nabi ngelihat sampai Konstantinopel, Abu Ayyub berazam, aku harus terus perang sampai nanti ke Konstantinopel. Singkat cerita, hampir semua peperangan diikutin. Dan beliau sudah terlampau tua. Pada saat itu khalifahnya Yazid bin Muawiyah. Udah mau meninggal nih, Abu Ayyub
didatengin sama Yazid. Adakah wasiat yang mau disampaikan sebelum meninggal? Kata Abu Ayyub, tolong makamkan jasad saya di seujung-ujungnya daerah kekuasaan kaum muslimin, karena dia udah yakin kaum muslimin bakal sampai Konstantinopel. Dan benar, dibawa, mayatnya dibawa sampai di mana di ujung kaum muslimin berada, di ujung mendekati musuh. Dan sekarang kalau Bapak Ibu ke Turki, itu di situ ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Sedemikian kuatnya iman beliau, yakin. Kalau kita ngutip ayat Al-Quran, aku lupa lagi. Kita lewat dulu lah ya. Oke, kita lanjutin dulu ya ke sini ya. Jadi yang pertama yang bikin Islam itu kuat, iman. Nggak ada lagi, iman. Dengan waktu singkat kita bisa menguasai hampir seluruh dunia. Eropa masih dalam kegelapan. Oke, dari tolong naik lagi ke slide ke atas. Nah, dari diagram ini, dari runtutan waktu ini kita bisa bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, apa aja sih kontribusi kaum muslimin kepada kehidupan kita sekarang? Yang kedua adalah apa aja sih milestone itu apa? Milestone itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sehingga kita bisa ngambil pelajaran. Yang ketiga, bagaimana sih ada perpindahan peradaban dari Islam ke Eropa. Oke, yang pertama, turun lagi. Ayo, turun lagi. Oke, di sini saya nulis beberapa nama yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar. Tapi ini orang-orang ini itu sesungguhnya sampai detik ini akan mendapatkan pahala jariah dari barang-barang sehari-hari yang kita pakai. Oke, yang pertama, Jabir Ibnu Hayyan. Bapak Ibu pernah pakai kayu putih? Pasti pernah ya. Kayu putih itu dibuat dengan cara mendestilasi daun kayu putih. Destilasi itu jadi si daun itu ditaruh di kayak baskom, kemudian bawahnya ada air direbus, nanti uap air akan kena daunnya, terus nanti uap itu akan ngebawa minyak dari daun. Habis itu didestilasi, dimurnikan. Itu yang pertama kali bikin proses destilasi itu namanya beliau, Jabir Ibnu Hayyan. Ibu lihat di sebelah kiri, itulah namanya alembic steel. Kalau Bapak Ibu belajar kimia, itu ada destilasi. Ini awal mulanya seperti ini destilasi. Itu baru kayu putih, belum minyak-minyak yang lain, minyak asiri sama semuanya. Pakai destilasi sederhana. Yang kedua, Bapak Ibu pernah naik mobil atau motor? Siapa yang nggak pernah? Pasti pernah. Dalam mobil atau motor pasti ada aki, ya kan? Di aki itu ada satu zat kimia namanya asam sulfat, betul sekali. Asam sulfat yang diencerkan, H2SO4. Yang menemukan beliau, Ibnu Jabir Al-Hayyan. Nggak percaya, googling. Bayangkan setiap roda yang berputar, beliau dapat pahalanya sampai detik ini. Beliau juga yang menemukan asam klorida. Walaupun sebenarnya ini kerjaan dari zaman Yunani sampai akhirnya diproses di Arab, sama orang Islam, sama Bapak Jabir ini disempurnakan, akhirnya jadi seperti ini. Selanjutnya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, kalau Bapak Ibu sering dengar, oke, Bapak Ibu pakai HP kan?
itu bikin coding segala macam ya. Itu pakai algoritma tertentu. Kata-kata algoritma diambil dari beliau. Beliau nulis buku namanya Al-Jabru wal Muqabalah. Aljabar, algoritma. Beliau yang memperkenalkan angka sifar 0. Jadi Bapak Ibu pakai HP sampai sekarang, beliau masih dapat pahalanya. Udah ongkang kaki, udah meninggal, masih dapat pahalanya. Ibnu Sina, nggak usah ditanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kelahiran Uzbekistan, kemudian di usia 21 tahun beliau keluar rumah. Bukan jalan-jalan, bukan staycation, bukan nginep di hotel, bukan. Belajar sampai ke Baghdad, sampai kemana-mana. Usia 21 tahun udah melanglang buana. Beliau nulis buku, kira-kira ada 276 buku, tapi sebagiannya hilang. Yang kira-kira masih ada di perpustakaan di barat sana itu kira-kira ada 68-an. Dari semua karya beliau, 43 buku tentang medis, 26 buku tentang fisika, 31 buku tentang teologi, dan sebagainya. Yang menarik, ada 5 buku tentang interpretasi Al-Quran. Jadi orang dulu, ia hafal Quran, ia ngerti bahasa Arab. Bayangkan orang Uzbek ya, bukan bahasa Arab Uzbekistan tuh. Nulis buku tentang Al-Quran, 5 buku. Nah, karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Qanun fit Tibb. Bahasa Inggrisnya kanon atau Code of Law in Medicine. Ada yang menarik di buku itu dan sampai sekarang masih jadi semacam apa ya? Semacam referensi. Jadi buku beliau ini diterjemahkan di Eropa sana sampai yang tercatat sekarang itu di tahun 1909 itu masih dipakai sama University di Brussels. Nah, salah satu buku itu menjelaskan tentang patah tulang jari. Patah tulang jari, kalau Bapak Ibu tahu David Beckham atau siapa sempat ada pecah tulang metatarsal, oh ya itu di kaki ya. Kalau ini di tangan. Nah, beliau udah ngejelasin. Nah, tapi karena ilmu pengetahuan dipegang sama Barat, maka yang dapat penghargaan ya, itu namanya bukan Ibnu Sina, tapi Bennett. Ada ilmuwan namanya Bennett apalah. Nah, kalau ada orang patah di sini nih, itu disebut Bennett fraktal. Padahal itu Ibnu Sina yang nulis duluan. Ibnu Sina. Akhirnya jadi nama asrama kita situ. Harapannya jadi seperti Ibnu Sina. Selanjutnya, kalau Bapak lihat ada nama Al-Zohrawi. Siapa yang udah pernah dioperasi, apapun lah operasi, adalah ya di antara kita operasi. Nah, metode operasi yang pertama kali pionir, yang pertama kali mempelopori itu beliau, Al-Zohrawi. Dia menginvent, dia tuh menemukan kira-kira ada 200 aparatur operasi. Pisau-pisaunya kan aneh-aneh tuh. Nah, beliau yang bikin dari awal. Dan sampai detik ini aku dengar perubahannya nggak terlalu signifikan. Bayangkan operasi. Jadi kalau operasi pahalanya ngalir ke beliau. Siapa yang pernah minum kapsul selama hidupnya? Pasti pernah kita minum kapsul. Yang pertama kali mempropori metode kapsul itu beliau, Al-Zohrawi. Jadi beliau tuh naruh obat di dalam usus kambing dipotong ya, ditelan seperti kapsul. Selanjutnya
Siapa yang udah pernah dijahit lukanya? Kita semua pernah ya. Semoga jangan pernah. Yang pertama kali ngejahit pakai benang ini beliau. Beliau ngejahit pakai tadi bahasa Inggrisnya katgut. Pakai irisan dari usus kambing. Dan beliau yang akhirnya tahu bahwa katgut ini itu tidak akan ditolak sama tubuh manusia. Luar biasa. Sampai sekarang kita masih ngalamin. Ya, itu Az-Zahrawi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ini orang polimet itu bisa berbagai macam bidang. Tapi yang terkenal dari beliau ini, dia orang yang pertama-tama pakai seragam kayak burung terus loncat dari ketinggian. Orang pertama kali terbang orang Islam, bin Firnas. Dia dari Spanyol. Oke, jadi kalau kita lihat ada yang dari Baghdad, ada yang dari Kazakhstan, ada yang dari Spanyol. Bayangkan betapa metropolitannya Baghdad kala itu. Betapa metropolitannya Islam kala itu, menerima dari segala macam kalangan. Kalau sekarang kita teriak toleransi, dari dulu kita udah toleransi. Oke, lanjut. Ada nama, aku tulis itu Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ini petualang. Dia pernah jalan kaki dari Maroko ke Mekah. Dia senang ngejalan. Riding kuda juga sama. Usia 21 tahun, dia memutuskan saya mau keliling dunia. 21 tahun. Keliling dunia sampai ke Indonesia. Dan kembali setelah 29 tahun. Keliling sekitar 70.000 mil laut, keliling nyampe. Begitu sampai ke kediaman beliau di Maroko, dia cerita banyak hal. Sampai terdengar sama sultan di sana. Namanya Al-Inan, Sultan Inan. Sultan Inan bilang, jangan membual lah, coba tulis buku kalau bisa. Akhirnya beliau nulis buku. Selama 2 tahun buku itu ditulis, terbitlah bukunya. Bukunya judulnya, ada yang tahu? Ar-Rihlah. Nanti cari ya, udah ada terjemahannya. Aku sempat nyari di Tokopedia di mana, udah ada terjemahannya, Ar-Rihlah. Dan dengar ya, ini wallahu alam bener apa enggak? Kata-kata Jawa, kata-kata Sumatera, kata-kata Irian Jaya itu dari beliau. Jadi beliau ini dengar ya, aku nggak bisa mastiin kebenarannya. Cuman ini hanya katanya aja. Jadi ketika beliau ke daerah Irian, dia ngelihat orang belum pakai baju. Ditulis Irian. Makanya waktu Gus Dur naik diganti bukan Irian Jaya. Ketika ke Pulau Jawa, beliau lihat orang ditanya, pada ngapain nih? Pada sawah, pada bikin sawah. Ditulis orang-orang pada Yawah, jadi Jawa. Cuman kalau aku lihat terjemahannya, aku udah lihat sekilas terjemahannya, itu kata-kata itu nggak ada. Cuman nggak tahu lah ya kalau asli teksnya bener apa enggak, aku nggak tahu. Itu Ibnu Batutah. Orang bilang Marco Polonya Muslim. Next, ada orang namanya Mimar Sinan. Mimar Sinan ini arsitek kenamaan Turki Utsmani. Beliau itu beliau itu bukan orang hebat ya, orang biasa, cuman belajarnya tekun. Sehingga beliau diangkat jadi arsitek kesultanan. Beliau membuat bangunan, kira-kira ada 477 bangunan. Siapa yang udah pernah bikin satu rumah? Beliau bikin 477 bangunan. Terbentang dari Bosnia, Turki, Mekah,
tersebar ke seluruh penjuru inilah dunia Islam waktu itu. Karya beliau yang fenomenal adalah Blue Mosque. Pernah dengar nggak Blue Mosque? Jadi dulu nih Raja Khalifah Sulaiman II kalau nggak salah, beliau tuh iri sama ngelihat Hagia Sophia. Hagia Sophia itu kan katedral ya, Kristen punya ya. Beliau bilang umat Islam harus punya bangunan seperti ini. Dia bilang sama Mimar Sinan, dibangunlah Masjid Sulaimaniye. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Turki, sebelah sininya Hagia Sophia, sebelah sininya Masjid Biru. Itulah Mimar Sinan. Next, ada perempuan namanya Maryam Al-Ijili atau biasa dikenal Maryam Al-Astrulabi. Jadi dulu orang sebelum ada HP itu megangnya astrolabel. Astrolabel itu alat, punten dikebawahin lagi deh. Lagi, terus ke bawah, terus bawah. Ini, udah. Nah, itu yang gambar sebelah kanan, itu namanya astrolabel. Dengan alat itu orang dimanapun di dunia ini kalau pakai alat itu dia bisa tahu posisi dia di mana. Alasan pakai GPS. Itu alatnya, di baliknya itu ada semacam penggaris untuk tahu posisi matahari di mana, nanti ditaruh. Nah, terus depannya tuh ada sesuatu yang bisa kita putar. Disitulah kita bisa ngelihat posisi kita saat itu di mana, di dunia di mana. Dipakai sama navigator, dipakai sama orang yang pergi haji. Karena pergi haji dulu jalan kaki ya. Nah, inilah beliau, perempuan Maryam Al-Astrolabi. Next, ada perempuan juga namanya Fatimah Al-Fihriyah dari Maroko. Beliau ini orang yang berdedikasi terhadap pendidikan. Begitu bapaknya meninggal, dia diwarisi duit warisan yang banyak. Nah, akhirnya dia mendedikasikan hartanya untuk bikin sekolah. Disitulah cikal bakal universitas. Awalnya bikin masjid, lama-lama bikin observatorium, lama-lama dikaji matematik macam-macam. Jadi masjid itu dulu bukan tempat sholat saja. Nah, jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, perguruan tinggi yang entah dari kapan itu dimulai dari sini. Nanti agak besar dikit di tahun 900-an itu muncul Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Kalau kita lihat di Indonesia, ada seorang laksamana perempuan, ini nggak ada di sini, namanya Malahayati. Laksamana perempuan pertama di dunia. Beliau begitu gagahnya, begitu datang kapal Portugis, dia naik ke kapal, loncat ke kapal musuh, langsung meninggal orang Portugis. Bayangkan ibu-ibu begitu bisa nggak ibu-ibu ya? Luar biasa orang-orang zaman dulu ya. Oke, itu sekilas tentang orang-orang yang terkenal. Sampai sekarang masih kita nikmati. Nah, next ada beberapa gambar. Nah, itu ada Blue Mosque, sebelahnya Hagia Sophia. Nah, sebelahnya tuh patung Abbas bin Firnas, adanya di Baghdad International Airport. Nggak tahu sekarang dihancurin apa belum, nggak tahu deh. Tapi dulu ada Abbas bin Firnas. Next. Nah, ini buku yang ditulis At-Tasrif namanya, ditulis sama Az-Zahrawi. Isinya begini nih, alat-alat operasi. Ada banyak. Next. Nah, ini sekarang kita mau ngomongin peristiwa-peristiwa penting. Oke, yang pertama adanya, kalau Bapak Ibu lihat sekilas ya, itu ada pembuatan kertas secara modern. Jadi dulu ada perang, namanya perang Talas di tahun 751. Umat Islam itu berhasil
menawan orang Cina yang bisa bikin kertas. Dari situlah kertas kemudian diproduksi secara massal. Jadi buku tuh bersebaran di mana-mana. Dari situlah ilmu pengetahuan tersebar. Pertama media untuk menyebar ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada rumah sakit. Jadi rumah sakit yang sekarang itu dulu awal-awalnya sama umat Islam. Awal-awal rumah sakit ada di Kairo, kira-kira di 872-an. Dibikin sama Ahmad bin Tulun. Dan itu gratis karena pakai dana wakaf. Beda sama sekarang. Tapi sekarang lumayan ya, BPJS. Lumayan lah, alhamdulillah. Nah, suatu ketika ada seorang khalifah namanya Al-Mansuri. Sebelum dia jadi khalifah, beliau ini jadi pangeran lah ya. Nah, waktu perang, beliau ini sampai ke Syria, Damaskus, kemudian sakit. Dirawat di rumah sakit namanya Nuri Hospital, rumah sakit Al-Nur. Beliau terkesan dengan pelayanan yang didapat. Nah, ketika Al-Mansur ini ntar menjadi khalifah, dia bersumpah, saya akan bikin rumah sakit untuk semua kalangan, tua, muda, muslim, Kristen, Yahudi. Untuk semua kalangan, gratis, pakai biaya wakaf. Nah, jadi budaya rumah sakit itu dari dulu. Di Turki dulu juga sama, ada rumah sakit. Hebat sekali kita. Rumah sakitnya, jadi beberapa ilmu pengetahuan itu didorong oleh dalil. Yang pertama, yang beberapa cabang ya, kedokteran, astronomi, karena kita butuh waktu sholat ya. Kedokteran, astronomi, kira-kira matematik itu didorong sama dalil. Yang gak kalah penting adalah keberadaan Baitul Hikmah, diprakarsai oleh Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini bikin satu akademi, kalau sekarang akademi ya, kayak universitas. Di situ dari berbagai macam bahasa literatur itu diterjemahkan. Akhirnya memunculkan banyak orang-orang hebat kayak Al-Kindi, Khwarizmi, itu dari alumni dari sini. Ya, itulah sekilas milestone. Kalau kita lihat di sana itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, adanya media transmit of knowledge, kertas. Kemudian ada government will, keinginan dari pemerintah. Setidaknya ada 2 poin ini dan kita harus punya. Next deh. Oke, jadi yang pertama ini kesimpulannya sebenarnya. Jadi dari iman yang kuat, kita pertama ya, kita disuruh untuk banyak membaca. High literacy rate orang Islam zaman dulu. Compare sama zaman sekarang, kita nih malas baca. Selanjutnya, kita nggak malu-malu untuk ngambil ilmu dari berbagai macam orang. Kalau sekarang, kalau ilmunya yang ngomong orang Syiah, aduh kita nggak mau. Yang ngomong orang Yahudi, kita nggak mau. Enggak, ilmu tuh punya, hikmah itu punya orang Islam. Ini kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu warisan orang Islam. Siapapun yang mendapatkannya, itu hak dia. Kemudian ada government will, keinginan yang kuat dari pemerintah. Kemudian ada power of the rich, orang kaya yang sama-sama pengen maju. Yang selanjutnya ada equal opportunity. Nah, ini di slide selanjutnya nih ayat-ayat yang berhubungan dengan tadi beberapa poin. Yang pertama yang mau saya singgung ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32.
Man qatalan nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini ayat ini aturannya dibaca sama orang yang membunuh diri, bom bunuh diri. Ayat ini isinya orang yang membunuh satu orang dihukumi sama seperti membunuh semua manusia di muka bumi. Tapi sebaliknya, orang yang menjaga memelihara kehidupan satu orang sama seperti memelihara kehidupan seluruh manusia. Jadi kalau kita semua antar beberapa orang dari kita jadi penguasa, ingat-ingat ayat ini. Selanjutnya equal opportunity. Nah, ini ayatnya udah terkenal ya. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas inna ja'alnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita nih diciptakan ada yang sipit, ada yang belok, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bule, ada yang pirang, ada yang hitam rambutnya. Itu lita'arafu, bukan untuk berantem. Jadi Islam itu sampai satu ketika Khalifah Al-Ma'mun ini punya 2 astronomer favorit. Satu orang Yahudi, satu orang Muslim. Khalifah loh. Jadi nggak alergi sama perbedaan. Ini sama. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi kalau berjanji harus dipenuhi. Itu ajaran Islam. Sekarang udah lepas nih. Kita sorry Has. Kalau janji tepat waktu jam sekian kita pasti telat. Nah, padahal Allah udah bilang aufu bil uqud. Ada banyak lagi lah dalil-dalil yang menyebabkan umat Islam maju dan harus kita pegang. The power of rich salah satunya mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan habis harta orang yang sedekah dipegang. Lanjut lagi deh, terus nih. Oke. Sebenarnya ini ada cerita lagi bagaimana orang Eropa bisa ngambil kejayaan umat Islam. Tapi pada intinya kalau saya boleh merangkum, mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama yang kita lakukan zaman dulu. Jadi mereka benar-benar menerjemahkan kitab-kitab Arab ke bahasa Latin. Intinya itu. Sehingga mereka bisa maju. Oke, next, Dai. Next lagi, Dai. Next. Oke. Jadi yang mesti kita lakukan yang pertama agar kita maju kembali ya. Pertama kuatkan iman. Kita doa semoga Allah menganugerahi kita iman yang kuat. Dengar satu dalil masuk ke hati. Selanjutnya kita harus mencari guru yang terbaik. Mencari guru yang terbaik. Karena orang-orang tadi itu datang dari guru-guru yang terbaik. Selanjutnya kita harus next poinnya kita harus benar-benar lihat dalil kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang gak kalah penting adalah kita harus mencari siapa yang terbaik di bidang masing-masing. Lalu kita belajar. Nah, ini ada next deh. Ini ada contoh, salah satu contoh nih betapa tertinggalnya kita. Ini pemenang Nobel 2020 perempuan. Yang satu namanya Emmanuelle Charpentier, yang kedua Jennifer Doudna. Ini perempuan dua-duanya, saintis, ilmuwan. Beliau menemukan bagaimana caranya memotong DNA. DNA itu yang membuat ibu bapak seperti sekarang ini DNA. Nah, sekarang risetnya udah mulai berjalan hebat.
Satu ketika ada orang ginjalnya gagal ginjal, kemudian dokter pengen mencangkok ginjal babi di ginjal dia. Tapi kalau langsung dicangkok ginjal babinya, pasti tubuh dia akan melawan. Nah, ginjal babi tadi sebelum dicangkok diotak-atik DNA-nya. Pakai cara ini, namanya CRISPR metodenya, otak-atik. Terus kemudian dicangkokkanlah ginjal babi tadi di paha si bapak tadi. Alhamdulillah masih hidup sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa powerfulnya metode pengguntingan DNA. Dan salah satu harapan terbesar adalah untuk mengobati kanker. Harapan saya suatu ketika ada alumni DA yang jadi Nobel, penerima Nobel. Amin. Menggantikan Jennifer Doudna. Oke, yang paling terakhir, slide paling terakhir. Ada satu hadis yang udah sering kita dengar, tapi sepertinya belum kita resapi dengan matang. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau ada anak manusia mati, terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Mana dari ketiga hal ini yang kita udah punya? Itu jadi pertanyaan buat saya sendiri, sama Bapak Ibu, sama semua yang mendengar. Kita masih punya PR-nya membebaskan Al-Aqsa. Masih jauh. Ya, jadi semoga kita bisa memiliki setidaknya 3 hal ini. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh. Itu saja barangkali ya materinya. Nyambung ke pesantren, tadi saya udah terangkan bahwa kita harus belajar dari yang terbaik. Kita di pesantren juga coba belajar dari pesantren yang sudah maju. Nah, oleh karena itulah kita akan sedikit merombak struktur organisasi di pesantren. Kita akan mengangkat Ustadz Judi di atas SMA, SMP, sama pengasuhan. Kalau yang tadinya Ustadz Judi setara, kita akan angkat beliau di atas. Kemudian pengasuhan akan diisi oleh Ustadz Hudaya. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di luar sekolah itu yang tanggung jawab Ustadz Hudaya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada apa-apa mau komen, mau komplain ke Ustadz Hudaya. Ibaratnya customer call kita ada di Ustadz Hudaya. Jadi kalau Bapak Ibu ngedengar sesuatu anaknya, lari ke Ustadz Hudaya. Nomor WhatsApp-nya di-share boleh nggak? Udah di-share? Udah tahu? Nah, ya. Nah, nanti ditulis ya, ini nomor Ustadz Hudaya. Kenapa ini penting? Mengaca dari kasus-kasus yang terjadi belakangan di Bandung. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai terjadi ada pelecehan seksual. Ya. Jadi kita bikin langkah preventif. Kalau ada Bapak Ibu menemukan laporan tentang masalah apapun, termasuk kekerasan ya, termasuk pelecehan, secepat-cepatnya lapor. Jangan sampai dibiarkan. Kita mengencourage Bapak Ibu untuk jalin komunikasi yang intens. Kita juga akan. Nomor udah di-share nomornya itu. Silakan Bapak Ibu catat nomor Ustadz Hudaya. Ya. Catat, kalau ada apa-apa kontak beliau. Jadi itu salah satu perubahan yang kita lakukan. Insya Allah ke depannya ada beberapa perubahan dan mungkin nanti ke depan kita akan lebih sering berdiskusi sama Bapak Ibu melalui pengasuhan atau wali kelas.
Itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Ada sesi tanya jawab nggak? Kalau ada, Ustaz nih. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau ada masukan? Mari kita sama-sama membawa Darul Amal menjadi lebih baik lagi. Gimana Bapak Ibu? Bapak? Oke, kalau gitu. Fokus pesantren kita akan ke 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan yang tepat guna. Yang kedua, pendidikan yang kolaborasi dengan Bapak Ibu terutama. Selanjutnya, pendidikan yang berfokus kepada kebiasaan dan adab. Jadi 3 poin ini akan kita fokuskan dalam beberapa tahun ke depan. Kita butuh feedback dari Bapak Ibu agar menjadikan DA lebih baik lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Mangga Bapak Ibu, ada? Kalau nggak ada udah aja ya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada guru kita Arif Ahmad Rifki Maruli yang telah mengisi pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan ini. Mohon doa dari Bapak Ibu semua untuk kelancaran pendidikan putra-putri Ibu di pesantren, dan terus komunikasi dengan kami jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, dan kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Selamat jalan untuk kepulangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di perjalanan diselamatkan sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari penyelenggaraan kegiatan di pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.